tersangka saat ini itu adalah murni upaya narasi yang berupaya menghilangkan fakta daripada persidangan. Untuk nanti kalau dipaksakan ya, artinya diterima, berhak dia untuk tidak mengikuti persidangan itu. Berhak untuk menolak untuk tidak hadir di persidangan itu. Karena itu sudah melakukan kesalahan. Majelis hakim kalau sampai dia menerima perbaikan ini. Jadi, sudah ada pengecualian kok antara pasal 75 ayat 4 dengan pasal 206 ayat 4. Jangan dipaksakan. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Pemirsa, Fauzia Tiasuma tersandra status terdakwa. Putusan sela batal demi hukum dinilai sudah selesai. Sementara jaksa menilai putusan sela untuk memperbaiki dakwaan. Pra-peradilan menjadi cara Tifa mencari keadilan. Apakah putusan pra-peradilan akan berpihak pada Tifa atau menjadi celah menjeratnya? Kita bahas malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Ya pemirsa, malam hari ini sudah hadir di studio Interupsi Rifai Kusuma Negara, pengacara Joko Widodo. Bang, terima kasih sudah hadir lagi di studio. Terima kasih. Bang David Payung, Ketum OL Cipayung Nusantara. Malam semuanya. Apa kabar Bang? Baik. Semangat ya? Selalu semangat. Semangat selalu ya. Masih ada ini ya, semangat kemerdekaan ya? Oh ya, masih terasa merah putihnya tuh. Dan di sebelah kiri saya ada pengacara Fauzia Tiasuma, dua-duanya. Yang pertama ada Mbak Karina Bunga Mashta. Terima kasih Mbak, pertama kali ada di studio Interupsi. Dan juga Bang Abdullah Al-Katiri. Ya. Terima kasih. Saya ke Bang Al-Katiri, tapi sebelumnya saya mau ngingetin kembali bahwa di studio Interupsi ini Anda boleh adu gagasan, boleh berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Bang Al-Katiri, ini masih besok terkait dengan putusan pra-peradilan Anda, tapi hari ini katanya sudah mendaftarkan kembali untuk pra-peradilan jilid 2. Ya. Yang kemarin berjalan seperti apa Bang? Yang kemarin itu seperti yang diketahui juga oleh beberapa media, bahwa kami itu tidak melakukan permohonan untuk membebaskan Tifa. Tidak. Bukan juga dari segalanya lah. Tidak udah membebaskan atau membuat Tifa itu lepas dan sebagainya. Tidak. Tapi murni pra-peradilan yang kita lakukan ini adalah untuk mengoreksi persidangan yang dengan putusan sela, yang mana sudah batal demi hukum, tapi JPU tetap saja melakukan perubahan. Padahal batal demi hukum itu kan dianggap tidak ada sudah. Tidak ada sama sekali. Bukan perubahan ya, perbaikan. Dilakukan perbaikan. Kalau sesuatu yang tidak ada, apa yang diperbaiki kan begitu. Ya kan? Itu logika aja. Apalagi hukum. Yang mana kejaksa sendiri juga kebingungan statusnya sekarang apa. Bahkan di dalam kemarin kesimpulan jaksa itu statusnya tersangka. Jadi bingung juga dari terdakwa, tersangka, terdakwa. Padahal tersangka ini kan proses menuju terdakwa. Jadi ada sempat terjadi perdebatan antara Anda dan JPU ya? Ya bukan perdebatan sih dengan ahli ya. Dengan ahli, bukan dengan JPU. Ahli itu juga pada waktu ditanya jaksa ya lancar. Tapi begitu kami bertanya, bisa dikatakan 80% berubah. Menyepakati dengan argumentasi kami gitu loh. Ya contohnya dikatakan bahwa tidak semua berkas dikembalikan katanya. Akhirnya kita bilang di KUHP lama 143 karena dia juga nyinggung KUHP lama, ya kan? Di penjelasannya dikatakan yang dimaksud berkas perkara itu, ya kan? Itu termasuk berita acara pemeriksaan. Jadi kalau semua berkas dikembalikan, semuanya dikembalikan yang 1,5 meter itu, gitu. Akhirnya
sepakat. Oke. Kemudian dikatakan bahwa kewenangan di pasal 75 ayat 4 itu, dia katakan bahwa itu adalah kewenangan jaksa. Oh tidak. Itu jelas kewenangan hakim. Karena pada waktu di dalam putusan pengadilan itu sendiri, hakim memang merujuk sebagai pertimbangan pasal 75 itu. Tapi ayat 4 yang digunakan dasar untuk jaksa ini itu nggak ada. Oke, jadi itu tidak tertulis ya? Tidak tertulis. Tidak tertulis sama Nah sekali. itu 75 itu yang dituliskan di dalam putusan, kami ada ya. Itu jelas dikatakan bahwa, nanti saya tayangkan di mungkin barangkali bisa ditayangkan. Iya, nanti kita akan tayangkan. Tapi Bang, untuk memperjelas lagi terkait dengan peradilan Anda yang sudah ada daftarkan jilid 2 ini, Oh, jilid itu 2. tentang apa Bang? Kalau boleh Sebenarnya diinformasikan begini, kembali. kami dari awal, kami sudah mempelajari ya, dari awal, sebentar. Nah, dari awal, kami sudah mengatakan jika jaksa di dalam dakwaannya itu menyinggung pasal 32 ayat 2 dan 35, maka kami akan perapit. Setelah putusan itu ya, ternyata ada. Kami bingung juga, wah ini arahnya kok ke sini. Tapi begitu ada kesempatan kami perapit, ya inilah kita jilid 2 itu untuk menguji pasal 32 ayat 1 dan 35 itu, Undang-Undang IT. Tapi Anda tahu nggak, hari ini baru saja Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, surat edaran nomor 3 tahun 2026. Ya. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Kalau Anda mau bacakan. Ini 163, ini undang-undang KUHP ini. Dan ini baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung bisa merubah KUHP? Ya. Kalau mau merubah undang-undang itu adalah DPR. Itu pun melalui pengujian MK. Oke. Nggak bisa Mahkamah Agung tiba-tiba merubah. Oke, tanggapan Anda seperti apa Bang Rifai melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Alkatiri, justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP. Karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa diajukan. Sedikit ke bawah untuk melihat poin-poinnya. Di poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G, ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Kalau sudah daftarkan maka ini harus tetap disidangkan sekalipun pokok perkara dimulai pemeriksaannya. Inilah perubahan inti dari KUHP. Tapi kalau perkara ini sudah terdaftar di pengadilan, maka tidak mungkin lagi dong mengajukan pra. Kenapa? Karena sudah ada pemeriksaan pokok perkara. Jadi untuk pra-peradilan jilid 2 yang sudah didaftarkan masih akan bisa berjalan nanti? Berdasarkan ini silakan untuk berjalan, tapi pokok perkara juga berjalan. Oh oke, baik. Berarti tidak ditunda? Oke, silakan Bang Alkatiri. Ya, interupsi. Sebenarnya sebelum mereka mengajukan permohonan yang kedua, dakwaan yang kedua yaitu perbaikan, itu kami udah ngajukan perapit. Coba kapan? Dakwaan yang kedua itu tanggal berapa? Kami perapit itu 31 Juli. Ada bukti. Dakwaan didaftarkan 27 Juli, Bang. Apanya? Perbaikan dakwaan didaftarkan jaksa pada tanggal 27 Juli. Iya. Abang mengajukan perapit tanggal 3 Agustus. 31 Juli. Berdasarkan saya dokumen yang saya baca. Silakan. Kami kan Tapi artinya perapit abang dilakukan setelah perkara ini didaftarkan tanggal 27 Juli di PN. Pendaftaran itu kan harus diinformasikan ke kami, satu. Kedua. Pasti diinformasikan setiap pelimpahan perkara pasti ada turunannya disampaikan kepada terdakwa. Itu bunyi bisa nggak diajukan 163 ini ditayangkan yang dari kami? Oke, boleh di scroll ke atas sedikit yang bagian atas. Anda boleh lihat juga di undang-undangnya langsung 163 ayat 1. Boleh dilihat dari dokumen ini mungkin Bang Alkatiri. Ada bahaya buat orang yang ditahan. Bukan, saya nggak melihat ini. Ya kan? Bahwa pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Iya, betul. Oke. Saya lanjutkan Menurut lagi Anda boleh? ini harus melalui DPR. Begini. Sebentar Bang Rifai. Iya kan?
Mahkamah Agung itu boleh melakukan peraturan dan sebagainya yang tidak ada di undang-undang. Kalau setiap undang-undang dianulir dengan seperti contohnya kemarin masalah kompetensi, ikut-ikutan ya kan? Nah, ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Saya bacakan ini 163 ayat 1E di sini jelas, Baik. ya kan? Ini tidak disampaikan di sini. Ini cuma sampai C ya. Ini ada E. Oke. Coba yang punya kami yang 163 mungkin ditayangkan. Oke. Enggak supaya. Sudah dikirim ke produser ya? Mana ini undang-undang 163? Tapi belum. Sambil nunggu boleh lanjutin, Mbak? Ya, kita mungkin tidak. Oke. Kita belum bisa menampilkan. Saya bacakan aja. Silakan dibacakan saja, Pak. Ya kan? Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut, ya kan? Kemudian dikatakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan sebagainya. Nah, yang E dikatakan selama, ya kan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, ya, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ini undang-undang. Tidak bisa dianulir begitu saja oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda, Mbak Rifai, apakah yang baru saja terbitkan ini akan relevan dengan yang dikatakan oleh Kalau Bang? bicara undang-undang, justru semua pra-peradilan yang didaftarkan setelah didaftarkannya pokok perkara itu sudah boleh diperiksa. Ini bicara 163 ayat 1 huruf G. Boleh Anda bacakan mungkin dari sisi Anda? begini, Saya ulang jadi ya. Ini bicara KUHP ya. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya tidak terbuka untuk pada saat perkara sudah masuk ke persidangan. Tapi ada dua hal yang saya mau tambahkan. Pertama adalah terlepas dari saya ini, sebenarnya PN Timur sendiri sudah memberikan satu kebijakan khusus di perkaranya Bu Tifa. Apa itu? Sekalipun peranya berjalan, tapi pokok perkara pun tetap berjalan. Kita tahu kan kemarin sidang tetap dibuka. Artinya dia tidak akan dibatasi oleh adanya pra-peradilan yang diajukan. Apalagi Jadi kata tunda itu sebenarnya bukan memberhentikan persidangan pokok perkara? tidak, karena kembali lagi kalau mau bicara soal ketentuan KUHP sebenarnya sudah tidak boleh diajukan itu pra-peradilan. Cuma dengan kebijakan tertentu masih tetap diperiksa dengan catatan pokok perkara tetap berjalan. Dan menurut saya hari ini selain kebijakan PN Timur kan kemarin sudah membuka sidang sekalipun karena Ibu Tifa manggil sehingga ditunda ya. Nah, yang kedua juga yang menarik di perkara ini adalah dengan adanya SMA ini maka ini akan berlaku untuk semua. Dan saya cukup kaget tadi statement Bang Al-Kartiri bahwa diajukan lagi pra-per kedua. Berarti apa? Saya yang dari awal di sini juga yang tadinya saya bilang saya tadinya melihat hanya menguji satu pra-peradilan, tapi dengan didaftarkan pra-peradilan kedua, pertama Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa takut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Oke, Mbak Karina, Anda mungkin diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi tadi apa yang dikatakan Mbak Rifai. Sudah mulai tertular rasa ketakutan tadi dikatakan. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Justru Dokter Tifa sangat kooperatif karena beliau menghadiri setiap pertemuan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan, itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Dan sedangkan kami sedang prepare besok itu untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi pada saat itu dibubarkan Dokter Tifa tuh ada di pengadilan. Padahal kan seharusnya persidangan itu kan menunggu hadirnya terdakwa. Misalnya contoh dalam kasus pidana lain ketika ada tahanan kejaksaan kan ditunggu apakah terdakwanya sudah sampai atau belum gitu kan. Nah pada saat persidangan yang kemarin ketika dibuka jam 9 kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya gitu. Padahal pada saat kami konferensi. Berarti apa itu sama dengan artinya tidak hadir atau terlambat atau apa? Mungkin Bang David ada tanggapan. Jadi gini, saya mau ini tadi yang menarik yang oleh Bang Al-Kartiri ya, bahwa berdasarkan putusan sela batal demi hukum itu dipahami oleh tim Tifa itu bahwa seolah-olah Tifa ini sudah nggak ada perkara. Padahal pokok perkaranya itu kan belum masuk pada inti pokok perkara. Nah, jadi memahami pasal 75 KUHP baru ini itu jangan ayat per ayat aja, harus komprehensif.
pasal 75 ayat 1 pelimpahan dakwaan dari kejaksaan ke pengadilan. Yang kedua itu bicara soal poin-poin yang harus tertera di dalam dakwaan itu. Poin ketiga kalau nggak lengkap ada poin 2 yang tidak terpenuhi maka di situ batal demi hukum. Batal demi hukum itu adalah surat dakwaan JPU. Jadi bukan kasus perkaranya, perkara pokoknya, bukan dalam status tersangkanya itu hilang. Enggak. Karena itu pasal 75 ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu satu kesatuan. Pasal 4-nya lagi itu yang lebih menarik di situ. Di situ pasal 4 itu ditekankan bahwa kesempatan diberikan oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki. Nah itu satu kesatuan memperbaiki. Jadi poinnya itu memang poin undang-undang. Jadi di situ perkara pokoknya nggak hilang itu, Bang Al-Katiri. Jadi perkara pokoknya nggak hilang di situ. Kita kalau bicara pasal 75 di perkara ini, itu kita merujuk keputusan hakim. Putusan hakim? Putusan hakim itu menunjuk pasal-pasal. Oke, apakah kita, semuanya di pasal apakah benar 75, harus putusan hakim sepenuhnya? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Anda kembali di Interupsi bersama saya, Yanufus. Langsung ke Bang Al-Katiri. Tadi Anda katakan semuanya tidak dapat diputuskan oleh hakim. Jadi boleh dilanjutkan, Bang? Kalau keadaan yang masih abu-abu atau Mahkamah Agung itu tidak boleh dengan begitu saja mengubah undang-undang mengkoreksi undang-undang. Kalau undang-undangnya sudah jelas menyatakan yang 163E yang saya berikan belum ditayangkan di sini, ini jelas selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai. Sebentar Bang, tapi ini kan bukan undang-undang, ini bukannya pedoman tadi dikatakan. Harusnya mengikuti undang-undang dong. Oke, itu mengikuti undang-undang menurut dalam Anda? hierarkis perundang-undangan itu di bawah. Oke. Masa dia menantang undang-undang? Saya interupsi Mbak. Pertama itu kan undang-undang dasar, yang di bawahnya undang-undang. Berarti menurut Anda ini menantang? Ya, ini tidak bisa. Menurut Anda ini menantang tema ini? Selama menantang ini kan undang-undang? banyak seperti contohnya kompetensi pengadilan contohnya. Oke. Itu dengan undang-undangnya tiba-tiba dibuat penunjukan di Jakarta Timur. Padahal undang-undang menyatakan sidang itu di tempat para saksi di sana dan sebagainya. Itu undang-undang. Oke. Tanggapan Anda seperti apa, David? Subjektif banget. Perma, peraturan Mahkamah Agung dan SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung itu sebenarnya ada dua fungsi. Satu fungsi mengisi kekosongan, yang kedua mengisi ketika terjadi ambigu dari semua perangkat atau aparat hukum dalam penerapan pasal-pasal. Karena kemarin gini. Atau yang ketiga memberi penegasan. Memberi penegasan. Nah, kemarin kan kenapa TIFA melakukan pra-peradilan setelah pokok perkaranya jalan? Itu karena dia memahami bahwa putusan sela itu menghilangkan status tersangkanya. Itu pemahaman TIFA. Memang betul tidak itu, Bang? Iya, karena yang diputuskan oleh hakim Jakarta Timur itu kemarin oleh pengadilan negeri menghapus tersangkanya atau terdakwanya. Enggak, yang jelas gitu loh. Yang diputuskan kemarin di pengadilan Jakarta Timur terdakwa itu adalah batal demi hukum dakwaan dari berarti JPU. Terdakwa kan? Iya. Tersangkanya tetap, kasus pokok perkaranya tetap, karena kan belum masuk pada pokok perkara. Kan ini kan sudah persidangan. Iya, belum masuk pada pokok perkara kan. Tapi kan kenapa jadi baru memeriksa ya surat dakwaan sesuai dengan pasal 75 ayat 3 bahwa dakwaan dari JPU itu masih banyak poin-poin yang belum terpenuhi. Kalau disebut dakwaan itu terdakwa, bukan surat persangkaan, bukan itu surat dakwaan. Lah kok bisa kembali lagi? Loh. Sekarang begini, karena putusan sela ini tidak menghilangkan status, tidak menghilangkan pokok perkara, yang ada adalah mengembalikan lalu kemudian diperbaiki berdasarkan pasal 4 ayat berdasarkan pasal 75 ayat 4. Disitulah kewenangan JPU memperbaiki. David tahu nggak? Apakah yang dikatakan David itu dituliskan oleh hakim dalam putusannya? Tidak. Batal demi hukum berdasarkan pasal 75 ayat 3. Kan itu, batal demi hukumnya coba baca. Itu jelas. Coba Bang Al-Katiri baca. Memang batal demi hukum. Iya, yang batal demi hukum apa? Surat dakwaannya. Loh, iya. Nah, surat dakwaannya batal demi hukum. Statusnya berarti tidak. Statusnya enggak. Tetapi apa dikatakan demikian? Dalam pokok perkaranya nggak hilang. Dalam putusan, kita keputusan mau kemana lagi? Sidang itu kan hakim yang menentukan. Oke, berarti Anda tetap masih akan menunggu besok putusan? Jaksa ini menggunakan dasar yaitu pasal 75 ayat 4. Ya. Sedangkan ayat 4 itu dan harus dipahami secara komprehensif, Bang Al-Katiri. Ayat 4 itu berbunyi, ya kan?
hakim memberikan kesempatan. Dia Sekali. tidak memberikan kesempatan. Memberi kesempatan sekali untuk itu bunyi undang-undang. Tapi bunyi putusan nggak itu. Ya ini dimanfaatkan oleh JPU karena itu hak kewenangan Tidak berdasarkan bisa dong. undang-undang. Bagaimana JPU Nggak bisa begitu. Nggak bisa menghilangkan Maksudnya bagaimana undang-undang. JPU tidak boleh JPU menggunakan kesempatan? Sama gini Bang, sama dengan Ini Roy biar Suryo tahu. melakukan sudah 5 pra-peradilan karena ada celah di undang-undang masing-masing dipisah-pisah pra-peradilannya. Hakim Jaksa tidak juga menyinggung. memanfaatkan pasal 4 ayat 4 dari pasal 75 KUHP untuk hak memperbaiki. Oke, silakan Mal Katiri. Iya kan? Pasal 75 itu ada beberapa, Pak. Iya, ada 6 ayat. Kalau nggak salah 6. Ada 6 Tapi ayat. yang di dalam putusan itu yang diambil oleh hakim hanya 2. Yaitu pasal 2B Pasal 2 dan pasal 3. Ya. Nah, berarti 4 kan enggak? Berarti apa? Berarti hakim tidak mempunyai kewenangannya untuk memberikan Ya, kesempatan kejaksaan untuk berubah. punya kewenangan untuk memanfaatkan undang-undang yang menjadi haknya. Bukan. Oke. Karena undang-undang memberikan kesempatan sekali untuk memperbaiki. Oke. Nggak ada yang bisa melarangkan, ini undang-undang. Saya Oke. sepakat. Sama dengan Roy memanfaatkan berulang-ulang pra-peradilan karena celah undang-undang. Sama persis Sama, ini. berarti jaksa juga memanfaatkan Iya, celah undang-undang. undang-undang ini loh. Oke, baik, kita Baca nggak oke, putusan? kita Undang-undang kembali yang lagi memberi membahas. ruang. Oke, sebelum Saya kita membahas tanya, itu jadi mungkin status- Mbak nggak Karina. putusannya? Status tersangkanya Kalau tiba nggak hilang, Bang. putusannya ada di saya. Oke. Saya yang baca di situ. Iya, tapi undang-undang ini Tidak. kita baca semua. Loh, undang-undang lebih tinggi Kalau di, oh jadi lebih putusan. Ini putusan hakim tidak benar. Bukan nggak benar. Apa yang Keputusan hakim itu dalam konteks dakwaan. Oke, kita terima. Dakwaan itu batal demi hukum. Sebentar. Artinya ketika turun pada pasal berikutnya, jaksa penuntut punya hak untuk memperbaiki sekali berdasarkan Loh, undang-undang. Saya nggak ngomong Ini yang perkaliannya. sekarang terjadi. Ini yang terjadi. Mau sekali, mau 1000 Dan kali. didaftarkan kembali tapi kan? jaksa, di situ ternyata jaksa memberikan kesempatan. Tapi tidak ada subjektivitas memberikan. Oke. Hakim. Oke, Tidak Bang. ada demi hukum. Oke, baik, baik. Hakim. Mbak Katiri, kita akan bahas dulu terkait dengan SEMA ini. Tadi Anda Hakim katakan tidak ada memberikan kesempatan. Tadi Karena Anda- pasal itu tidak ditulis, ayat itu Oke. tidak ditulis di situ. Oke. Itu masalahnya. Dan tidak Oke. boleh ditafsirkan sendiri. Ya, Oh itu. ya, enggak, Oke. ini tidak Ini juga ditafsirkan kembali sendiri. lagi ke Ini pra-peradilan kewenangan yang sendiri. diberikan oleh undang-undang. Oke, baik. Terima kasih Harus Abang. keseluruhan. Hakimnya sendiri nggak ngomong keseluruhan kok. Oke, kita kembali lagi ke SEMA tadi. Bang Rifai, Anda apakah setuju bahwa SEMA sebagai pedoman ini tadi dikatakan menentang undang-undang oleh Bang Al-Katiri? Pertama, ini saya baru dapat ya kan dari iNews yang mendapatkan lebih dulu, menarik. Ya, terima kasih iNews. Dan saya baca, SEMA ini isinya hanya 3. Ya. Dan menurut saya SEMA ini justru menegaskan apa yang dimaksud undang-undang. Dengan merujuk pertama pasal 163 ayat 1 huruf E, di mana selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan, dirujuk. Lalu, tadi pasal yang saya sebut bahwa praper hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan dan penuntutan, itu di ayat G. Nah, ternyata di sini mengatur 3 hal. Pertama, apabila praper telah didaftarkan di pengadilan, maka pokok perkara tetap dapat dilimpahkan, namun pemeriksaannya menunggu hingga putusan praper selesai. Ya. Itu bukti pertama. Kedua, praper yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Pokok perkara. 3, terhadap praper yang diajukan Interupsi. setelah pokok perkara dilimpahkan, Interupsi. maka putusannya adalah NO atau tidak dapat diterima. Interupsi. Artinya konsisten dengan Interupsi. ayat huruf G itu ya, Oke, di mana oke. Interupsi. dia hanya boleh diajukan sebelum perkara Sebelum dilimpahkan ke Dan ini memperkuat, pedoman ini memperkuat. Dan ini Pasal adalah tadi. pedoman untuk internal hakim-hakim. Kalau agar dibilang- tidak ada kegamangan dalam Bukan pelaksanaan menentang di lapangan. undang-undang, ya? Tidak, justru Tidak. menegaskan. Silakan. Berarti DPR salah. Lu nggak Dalam sih, membuat ini. mah. Lah. DPR bilang begini, Mahkamah Agung faktanya, menegaskan di bawahnya ini proses sesuai kalau undang-undang. menurut kami pasal sudah jelas. Setuju Bang, di sini Welo, kata Bang di orang. sini bilang. Apa kata orang? Welo-welo. Welo. Ini sudah jelas. Betul, di sini Dan kan tidak jelas. ambigu. Enggak, tadi jelas. Nah, tadi karena tidak dulu jelas. nih? Ini jelas. Aku bilang nih, Yang perlu selama dikoreksi ada itu praper, sesuatu pokok yang perkara abu-abu. tidak boleh Ini dijalankan. hitam putihnya jelas, Bang. Tapi prapernya jangan setelah perkara masuk ya ke tidak ada persidangan. hubungan, That's the point. tetap saja. Makanya kita lihat besok. Berarti, Kalau seandainya sebentar. besok Udah jelas kok ini, Sebentar Bang. sebelum Udah kita- jelas, panduannya udah jelas. Interupsi, Dia pelanggar undang-undang, Sebentar, peraturan Bang Rifai. praper apa? Bang Rifai, saya Kalau mau di pengadilan apa ngajuin praper? Sebentar, saya mau Apalagi konfirmasi. prapernya kedua lagi sekarang. Interupsi. Iya. Bang Rifai, saya mau konfirmasi. Berarti Ya. artinya menurut Anda ini bisa berjalan beriringan prapit dan juga pokok perkara? Atau saling menunggu? Tetap bisa berjalan beriringan, namun praper yang diajukan setelah pelimpahan perkara harus dinyatakan NO. Harus dinyatakan NO? Sesuai pasal 1 huruf G tadi. Tidak bisa. Huruf G itu bilang apa? Udah huruf G dong baca. Tidak bisa. Praper hanya bisa diajukan Harus pada saat emang penyidikan dan siapa? penuntutan. That's the point gitu. Siapa? Undang-undang yang bilang itu. Huruf G Bang, aku baca. Anda bilang. Saya baca ini huruf G. Undang-undang saya baca. Saya
G nih, Bang. Saya bacain. Huruf E ya. G. Apa bahasa yang huruf G? Saya bacakan huruf E. G Bang yang bacain. Golf. G, gajah. Coba bacain, Bang. G. Ini ya, saya bacakan huruf. Coba. Di mana? Saya bacain huruf G nih kalau Bang Di baca ini. mana ada huruf G? 163. 163 ayat 1 huruf G. Tuh, Boleh mungkin Mbak Rifai bacakan, silakan Mbak Rifai. Ya. G ya, putusan praper terhadap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan praper kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya apa? Pengulangan itu hanya sampai dengan tahap penuntutan. Selesai. Oh, tidak. Ini Sekarang undang-undang yang begini, ngomong. satu ya. Kenapa Makanya abang hakim- tafsirkan berbeda, akhirnya apa? Keluarlah Sebentar, saya banyak belum menegaskan. menafsirkan. Jadi isinya persis seperti Coba undang-undang. Clear. interupsi. Kami tidak sendirian. Kami bersama hakim pra-peradilan, kami bersama jaksa. Kalau memang tidak benar, kenapa mereka Bang, Buhab menyidangkan? ini dibuat Kenapa oleh seluruh jaksa penegak hadir hukum. dalam Ada namanya persidangan? tim 9. Pertanyaan saya, Mereka kenapa sudah jaksa merapatkan isinya hadir dalam- kemana. Sekarang sudah Kalau ditegaskan memang sesuai dengan mengatakan tidak tujuan benar, undang-undang. ya kenapa jaksa hadir dalam persidangan? Nah, kedua, satu lagi Mas Adi yang saya sampaikan. Sebentar, jawab dulu dong. Abang mempermasalahkan tadi soal apa langkah kejaksaan. Iya. Ya, boleh-boleh saja, tapi lebih konyol lagi kalau diajukan dalam praper. Karena jelas praper itu hanya membahas satu, sah tidaknya upaya paksa, sah tidaknya penghentian penyidikan. Yang ketiga tentang kategori dan rehabilitasi. Tidak ada sangkut pautnya dengan sikap jaksa terhadap upaya hukum. Jadi apa Menjadi tadi aneh itu pertanyaan diajukan di apa? praper. Oke, saya bacakan. Lebih Pertanyaan elok apa tadi, diajukan di Sebentar. eksepsi atau perlawanan. Semua orang tahu tentang Loh, itu. tidak. Yang di undang-undang itu bukan hanya pasal itu aja, itu adalah lex spesialisnya. Tapi Ada. generalisnya ada, saya bacakan. Jadi generalisnya ada. Ada, Jadi saya itu bacakan. perlawanan Saya Anda dari bacakan. generalis. Kita Ada. akan bahas Jawab. selengkap ya pemirsa, tetaplah Ya. di interupsi. Anda kembali diinterupsi bersama saya Yanufus. Mbak Katiri, tadi Anda katakan tidak bisa dilakukan secara spesifik, undang-undangnya Enggak, harus artinya dibaca begini, secara memang general. diatur untuk apa namanya itu ranah prapit ya kan itu menurut Pak Rifai tadi apa namanya penuntutan tidak termasuk, ya kan? Nah, di sini ada di ayat 1 pasal 1.15 pra-peradilan adalah ini di pasal loh ya, bukan di konsideran, ya kan? Pengadilan ya, kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan diajukan tersangka atau keluarga tersangka bla 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 bla. Terus ada juga Pasal 158. termasuk tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Menurut undang-undang ini. Itu pasal 158 kan itu? Bukan, 115. Itu definisi penjelasan. Nah, ya tapi kan faktanya ada. Ada di dalam pasal. 158 kan jelas Berarti ruang lingkupnya diatur. apa aja, Nah, Bang. kalau memang Ruang lingkup dikatakan pra-peradilan. tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan itu apa? Ya membuat dakwaan. Nah, dakwaan itu bukan sekedar surat. Dakwaan itu adalah mahkotanya dari pokok perkara. Kalau nggak ada semua pokok perkara pidana itu harus dimulai dari dakwaan. Kalau dakwaan ini udah diamputasi di awal ya selesai, game over. Gitu loh. Oke, tanggapan Anda, Ya itu Bang tadi David? signifikannya pasal 74 ayat 2 kan. Poin-poin isi dakwaan itu harus isinya apa saja, soal tanggal apa segala macam, pasal-pasal pendekatan yang dibangun dalam rangka surat dakwaan. Nah, kemudian saya nambah juga nih Bang Al-Katiri, selain pasal 75, pasal 76 juga 3 ayat itu mengatur soal peluang jaksa. Coba baca pasal 76 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Oke, baca. Diberi kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap putusan sela itu. Ada waktunya nggak di situ? Ada waktunya. Berapa? 7 hari. Lanjutkan. Ya, di ayat 1. Ya, Dia- 7 hari apa? Lanjutkan. ya. Kemudian Nggak ada lanjutannya. kalau itu. ya, kalau Bentar, misalnya baca dulu. kalau misalnya ini yang sepenggal kalau misalnya penggal. jaksa nggak mau melakukan David, itu, bentar, itu berarti kan di stop. Ya, tolong Baca dibaca aja pasal keseluruhan pasal 76 itu tadi. Pasal 7 76 hari, yang ada 3 ayat. Tidak Silakan. titik. Ada lanjutannya, apa lanjutannya? Ya, baca aja Bang di situ. Lah Anda yang baca Enggak sekarang kan? kok. Saya bacakan ya, pasal 76 ayat 1. Penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Terus? Ayat kedua, penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan sekali, paling lambat 7 hari sebelum sebelum sidang dimulai. Ya. Interupsi. Ayat 3, Sebentar, dalam hal bentar. penuntut umum, saya baca dulu Bang semua nanti ini. Dalam hal penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan, ya, penuntut umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada penyidik, terdakwa, dan
advokatnya. Apa interupsi Nah, Anda, itu. Bang? Jadi ada kesempatan untuk melakukan perbaikan karena ini putusan sela. Definisi putusan sela itu kan putusan sementara, Bang. Saya mau bicara pasal Bukan itu dulu. menutup interupsi kasus. Ya, sebentar. Saya memahami karena beliau bukan orang hukum. Jadi sepotong dan sebagainya. Enggak, ini justru komprehensif. Saya mau bilang 7576 itu hari sebelum sidang. Sedangkan sidangnya nggak ada. Kan sidangnya harus ditentukan dulu, baru ini untuk dakwaan awal, bukan untuk dakwaan yang kedua. Nah, sebelum sidang nggak ada kok. 7 hari sebelum sidang. Itu untuk dakwaan yang diajukan, ternyata dia boleh memperbaiki. Bukan ini salah pasal. Berarti untuk besok keputusan Anda positif? Saya memaklumi gitu Kalau loh. di pasal Maksudnya Anda pasal memaklumi? 75, Maksudnya Anda memaklumi? baca pasal 75 ayat 4 tadi kan 76. Lawyer. Enggak. Oke. Ya Kenapa- bukan lawyer kenapa- tapi kita juga kuliah Tapi hukum. keliru faktanya menafsirkan. Baca pasal 75 sama 76. Enggak, Kan saya bicara tadi Bang. yang ayat 2 yang 7 hari sebelum Kalau sidang. yang putusan sela terkait soal Jangan batal demi kemana-mana, hukum, Bang. 7 Satu-satu. ayat 4-nya itu diberikan kesempatan sekali untuk Saya memperbaiki, tahu mau sekali mau menyempurnakan. 1000 kali, Nah, tapi itu hak hakim JPU. memberikan kesempatan itu diberi. Loh. Kalau hakim tidak memberi apa bisa? Loh, ini JPU memanfaatkan undang-undang di kata-katanya di apa? ayat 4, pasal 75 ayat 4. Memberikan kesempatan. Hakim itu memberikan kesempatan. Yang Tapi dipakai oleh kewenangan kejaksaan itu di dalam putusan. Ya, Bang. Tidak Yang dipakai dituliskan. dipakai kejaksaan hari ini 75 ayat 4. Coba Abang baca di situ. Loh, iya saya paham. Ya itu. Wong saya sidang kok. Kenapa Tifa mengatakan Loh, saya sudah bukan. bebas, sudah nggak ada masalah? Loh, Itu memang kan iya. sah. Banyak Karena putusan ahli. sela tidak menghilangkan tersangkanya, tidak menghilangkan pokok perkara, Banyak ahli. tidak menutup persidangan. Saya sebut ya. Nah, itu. Ada Prof Gayus, Prof Suparji mengatakan sudah tidak relevan lagi. Itu yang namanya Game multi over. interpretasi, Jadi Bang. mereka Bang ini Al-Ketiri. salah. Bang Al-Ketiri. Prof Gayus ini mantan hakim agung. Itulah gunanya SEMA yang turun itu karena multi interpretasi. Ini kok tiba-tiba masing-masing terkonyol-konyol punya keluar. interpretasi Bahkan sendiri Pak kan. Rifai Ya. sebagai lawyernya Jokowi pun tidak tahu hari ini. Loh, ini kok Jadi terkonyol-konyol. maksud Anda salah siapa, Bang Al-Katiri? Salah siapa kalau tiba-tiba Artinya, keluar SEMA ini? Kalau mereka tetap, Mahkamah Agung tetap memahami dan taat kepada ketentuan yang ada, ya tidak boleh main begitu kalau undang-undangnya udah jelas. Tapi kalau memang Ya, tujuannya bukan niatnya itu, menjadi Bang. pedoman Bang. yang baik Lah, supaya ya lebih tidak, clear. berarti Banyak, ada interupsi tujuan lain. banyak. Oke, silakan. Diduga Saya ada interupsi. tujuan lain. Itu Ini kan undang-undang jelas tetapi multi interpretasi masing-masing Loh, pihak ini jelas terjadi ambigu. Makanya turun penegasan oleh mahkamah Jelas. supaya tidak masing-masing Anda pihak katakan menginterpretasi. Anda memberikan untuk- saya uang, berarti Anda secara action memberi. Saya nggak Enggak, dikasih ini apa-apa, bukan- tapi dia memberi. Nggak bukan bisa hanya, dong. Bang. Ini SEMA atau PERMA ini bukan hanya dalam case ini bisa digunakan, dalam banyak kasus-kasus lain ini bisa digunakan termasuk Boleh saya terusin nambahin? Kalau kasus Roy yang loncat-loncat berulang-ulang seperti ini, melakukan saya nggak bisa menjelaskan. pra-peradilan, gitu loh. Nggak, saya mau Kenapa nambahin harus sedikit, Mbak, loncat-loncat? ya. Oke, silakan, Ya, Pak Rifai. Tadi kan Bang Al-Ketiri seolah-olah menyalahkan Mahkamah Agung, tapi saya mau bicara Saya begini. tidak menyalahkan. Saya justru mengapresiasi Mahkamah Agung karena apa? Tolong melihat ketentuan ini jangan hanya untuk kepentingan perkara kita. Ya, Seperti banyak yang kasus saya yang bisa berulang-ulang ditutup. sampaikan, bayangkan kalau betul-betul pra-peradilan ini menunda pemeriksaan pokok perkara dan bisa diajukan secara berulang tanpa batas, seperti yang saya bilang di tayangan sebelumnya, ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tipikor, pelaku-pelaku kejahatan keras untuk bisa bebas demi hukum. Ya. Kenapa? Mbak, pada saat perkara didaftarkan di pengadilan, hari itu juga kewenangan penahanan itu beralih dilakukan oleh pengadilan. Dan jangka waktunya hanya 3 bulan. Bayangkan 3 bulan ini kan seharusnya digunakan secara maksimal untuk persidangan. Tapi tidak bisa dijalan, kenapa? Karena dilakukan prapor secara berulang-ulang. Bahkan bisa sampai 2 bulan contoh. Jadi Pak Roy dulu 1,5 bulan loh, jangan salah ya. Berulang-ulang sampai 2 bulan. Apa yang terjadi? Interupsi. Akhirnya perkara dia hanya tinggal sisa sebulan. Bentar. Dan orang ini bisa apa? Bebas demi hukum. Iya. Dan ini sangat bahaya sekali. Karena Bentar, itu menurut nanti saya saya jawab ya. Mahkamah Agung mengeluarkan ini sangat bijak dengan melihat Saya jangan sampai jawab, ini interupsi. disalahgunakan untuk Interupsi. perkara-perkara yang dalam penahanan pengadilan. Ini sangat Jadi bahaya bukan sekali. ada ya. tujuan Tidak, terlalu kecil lah. Karena aku mikirkan perkara kita ini perkara yang lebih besar untuk Bisa Silakan, Bang menutupi, Karina. negara. bisa menutupi banyak kasus sebenarnya Iya, dengan oke. interpretasi yang berbeda. Oke. interupsi ini. Saya mau interupsi. Jadi menyimak bahwa apa pembahasan kita malam ini ya. Sebetulnya kan saya pengennya kembali ke koridor judul daripada tayangan ini adalah bebas atau terjerat. Kan itu ya fokus utamanya. Jadi saya pun ingin meluruskan dari awal bahwa putusan pra-peradilan besok itu tuh bukan tentang apakah itu putusan bebas, bukan pula putusan pemidanaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hakim pra-peradilan itu tidak sedang menilai
apakah Dr. Tifa itu bersalah atau tidak bersalah, terus tidak juga sedang menguji apakah ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Mohon maaf, Bapak Jokowi ya. Kemudian yang di sini yang sedang diuji itu adalah tindakan hukum dari penuntut umum. Itu yang pertama, karena setelah dakwaan sebelumnya itu dinyatakan batal demi hukum, kemudian pertanyaan yang sangat sederhana adalah ketika perlawanan kami itu diterima dan kemudian dakwaan itu dinyatakan batal demi hukum. Pertanyaan sangat sederhana, apakah penuntut umum itu boleh langsung dengan inisiatifnya sendiri memperbaiki dan melimpahkan kembali perkara atau dakwaan baru? Iya, Mbak. Nah, yang kedua, saya jawab iya. Atau lagi, atau kan ada pasal 206 tuh ya, atau apakah seharusnya menempuh upaya banding, kan gitu. Nah itu kan yang sudah disediakan itu kan melalui KUHP itu kan upaya banding gitu. Saya jawab, Tapi Mbak, apakah Maya. JPU itu bergerak sendiri atau berdasarkan undang-undang, Mbak? Saya jawab, Maya. Tunggu, saya jawab dulu tadi. Sebentar, Saya Bang. jawab Mbak Karina Sebentar, tadi ya. Di dalam jawaban JPU itu mengatakan bahwa itu hak kami, bahkan dibilang otonomi kami dan sebagainya. Oh, tidak. Karena Kenapa ini tidak? bukan demi hukum. Jadi itu ada subjektif hakim. Kalau hakimnya tidak memberi, ya nggak bisa dong. Itu harus hakim memberikan, itu harus action, proaktif. Tapi itu tidak, Memberi dong, orang diajak sebentar, instruksi, ayat 4 yang digunakan oleh Disampaikan JPU, setelah putusan oleh hakim. yang ayat yang oleh JPU yang digunakan itu tidak ditaruh di situ, tidak ada dalam putusan. Tapi dari tim Pak Jokowi mengatakan saya bahwa itu interupsi. dikatakan secara clear oleh hakim. Enggak, berdasarkan tidak ada. putusan. Tayangkan di Itu sini. Setelah selain- diketok oleh hakim, tak kepada jaksa penuntut umum bisa melakukan dua hal. Pertama, Anda perlawanan ya. atau perbaikan. Itu dikatakan Bang Al-Katiri. Menjawab mbak-mbaknya, tadi menjawab yang dibilang Mbak Karina ya, kenapa nggak pakai pasal 206? ayat Pasal 206 itu kan Iya. perlawanan, itu hak Sebentar. jaksa, mereka nggak mau pakai perlawanan itu. Sebentar. Lebih Karena mudah tidak bisa memperbaiki. ditayangkan. Oke, boleh silakan dibacakan, Bang. Di sini Ini sebelum apa? Ya, ini dalam putusan. Oke, dalam sebelum putusan. mengadili, ya kan? Ini ada memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B, ya kan, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 undang-undang. Tidak ada ayat 4. Ada di sini. Lah kok bisa katanya di situ ada? Ini putusannya saya copy. Ya, mau jadi- rekamannya dinyalain lagi, jangan Bang. memberikan Jadi- pemahaman yang menyesatkan. Ya. Baik. Ini udah sebentar, ini itu kan clear. sudah banyak Anda dibahas. melihat Kita dari lihat mana putusan sebenarnya? besok apa yang akan keluar. Saya Putusan sebenarnya pertama gitu minta aja. ditayangkan. Dua pasal yang bisa digunakan. Anda melihat Seluruh berdasarkan rakyat Indonesia akan rekaman mengetahui hakim apa yang ketika ada. Betul. putusan, Itu tapi juga Anda jelas dinyatakan. berdasarkan Publik tahu semua kok. putusan Iya. dari tulisan. Hakim menyebut dua pasal itu, pasal 75 itu dan pasal 206. Sekarang kembali kepada kejaksaan. Ayatnya, Bang. Mau pakai yang pasal mana? Kalau 206 itu kan perlawanan banding. Oke. Jaksa nggak mau Oke, pakai tapi itu. dikatakan lagi tadi Jangan oleh Mbak dipaksa Karina jaksa untuk bahwa memanfaatkan peradilan itu. ini interupsi. bahwa Jaksa peradilan ini memanfaatkan, bukan memperbaiki. tentang Dr. Tifa ingin dibebaskan, bukan. Bukan, sama Oke, sekali baik. bukan. Jadi Jadi pertanyaannya gini, adalah apakah Dr. Tifa ini akan terancam atau Enggak. masih bisa melakukan praktik? Jadi Kita gini. bahas selengkapnya pemirsa, tetaplah di Interupsi. Ya, Anda masih di Interupsi bersama saya, Rufus. Pemirsa, pertanyaannya saya mas sudah keluar, Dr. Tifa terancam batal prapit. Seperti apa Mbak Karina dulu mungkin? Dari saya pribadi sih gini. Jadi untuk sidang putusan besok itu kita kan akan mulai ya besok untuk putusan ya. Jadi saya mau menegaskan bahwa besok itu bukan hari untuk menentukan kembali lagi Dr. Tifa itu bersalah atau tidak bersalah. Sesuai tadi yang saya katakan, besok itu adalah hari untuk menguji apakah negara melalui penegak hukumnya itu telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian kami itu juga menghormati kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Namun kewenangan tersebut itu bukanlah kekuasaan tanpa batas. Jadi ketika sudah ada putusan pengadilan, maka putusan itu kan harus dipatuhi. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga diuji melalui upaya hukum yang tersedia. Itu. Kami tidak meminta perlakuan istimewa untuk Dr. Tifa. Kami hanya meminta standar yang seharusnya berlaku bagi warga negara, tidak hanya untuk Dr. Tifa saja, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Tidak seorang pun
boleh ditetapkan, dituntut dan diseret kembali ke persidangan kecuali berdasarkan prosedur yang sah. Nah, kemudian karena hukum yang adil itu bukan hanya hukum yang mengejar seseorang, tapi juga hukum yang mampu membatasi kekuasaan negara. Itu dari Dengan terbitnya SEMA ini, apakah Anda tidak keberatan jika apabila nanti ke depannya Dr. Tifa tidak dapat melakukan pra-peradilan atau mungkin pra-peradilan dilakukan secara beriring? Terkait dengan apapun yang akan terjadi besok itu adalah kewenangannya hakim. Apapun putusannya kami akan menghargai sepenuhnya putusan hakim. Baik. Dan apapun upaya hukum selanjutnya nanti kita akan diskusikan. Baik, terima kasih Bang Rina. Bang David, silakan. Ya, jadi dengan kasus pra-peradilan Tifa ini kan sebenarnya mau menegaskan kembali ketika terjadi multi interpretasi dari masing-masing perangkat hukum, aparat hukum, maka keputusan SEMA itu, surat edaran Mahkamah Agung itu penting untuk melakukan penegasan. Dan berdasarkan penegasan Mahkamah Agung itu kita bisa memastikan bahwa besok putusan pra-peradilan Tifa ini akan NO. Ya. Jadi Sudah yakin itu Anda? Kita yakin kalau baca di SEMA Mahkamah Agung dan termasuk karena keputusan selanya kemarin ini kan tidak menghilangkan status tersangkanya, tidak menghilangkan proses peradilan untuk substansi atau pokok perkaranya, ya. Kemudian tidak menghilangkan semua dakwaan yang sudah diajukan kemarin yang dilakukan pembenahan perbaikan. Karena memang kejaksaan menggunakan haknya berdasarkan undang-undang di pasal 75 ayat 4 itu bahwa kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan-dakwaan yang mungkin belum sempurna. Tidak melakukan perlawanan menggunakan undang-undang KUHP pasal 206 itu melakukan banding, enggak. Karena lebih mudah dan cepat kalau melakukan perbaikan. Dan di dalamnya prosesnya ini lebih ringan dan sekarang kan akan berlanjut terus proses dalam pokok perkaranya. Jadi keputusan pra-peradilan besok ini nggak mempengaruhi apa-apa dan Tifa tetap dalam status sebagai tersangka. Karena sebenarnya dari pihak Pak Jokowi juga ingin pokok perkara segera dilakukan. Pak Jokowi ingin masuk dalam pokok perkara untuk membuktikan dan menunjukkan ijazah beliau. Beliau menunggu sekarang pemanggilan itu. Makanya beliau sangat berharap cepat-cepatlah persidangan pokok perkara yang dilaksanakan supaya beliau hadir dengan ijazah asli yang ditunjukkan. Oke, silakan Mbak Katiri. Iya, memang selalu membuat prediksi-prediksi yang tidak jelas. Kelompok dari sono ya. Seperti contohnya P21 ya kan. Oh, hari Jumat besok P21. Wah, itu konferensi pers. Ini 1,5 tahun nggak P21. Kemudian pasti ditahan. Bahkan kepolisian didatangi untuk menahan. Ternyata tidak ditahan. Jadi prediksi-prediksi ini udah biasa gitu loh. Bukan cuma baru pertama kali. Kemarin juga gitu. Ternyata kita punya perlawanan diterima oleh hakim. Jadi banyak prediksinya zong. Ya, walaupun seperti Cenayang ya, seolah-olah tahu masalah depan, besok begini. Tapi faktanya itu zong. Itu fakta, ya kan? Kemudian satu hal lagi yang perlu saya tekankan, bahwa dalam pengadilan ini, ya kan, dalam pra-peradilan ini, itu adalah sesuatu yang sudah diterima oleh semua pihak. Buktinya hakim menyidangkan, jaksa hadir, bahkan jaksa bikin blunder lagi di situ. Yang jelas jaksa hadir besoknya melakukan pemanggilan untuk sidang pokok perkara. Padahal ketentuannya sudah jelas pasal 194 ayat 2 bahwa jika undangan ini minimal 7 hari sebelumnya. Sebelum persidangan dimulai. Setengah hari aja belum. Ya kan? Ini sudah pelanggaran lagi. Jadi banyak pelanggaran. Makanya kami itu hanya mengoreksi. Sama sekali bukan untuk kepentingan Tifa. Nggak ada Tifa minta bebas, tidak ada. Kalau Tifa dibilang penakut, uang ditanya mulai dari kepolisian, apakah mau restorasi? Enggak. Setiap persidangan apakah mau minta maaf? Tidak. RJ sudah jelas tidak akan dilakukan oleh Dr. Artinya kalau Tifa, ya? penakut kan nggak seperti itu. Akan hadir Baik, Ya kan? baik. Jadi Anda masih yakin? Kita ini sebenarnya minta hakim sesuai dengan ketentuan di putusan kemarin itu. Ada alternatif lain, yang ini kan udah nggak bisa tertutup. Ada 206. Memang kalau mau melawan kami silahkan banding. Oke, baik. Tapi Terima kenapa kasih. nggak mau gitu loh? Iya, baik. Karena nggak pede. Oke, Karena berarti bandingnya bakal kita amputasi lagi. Itu ceritanya. Berarti Anda masih Mereka menunggu putusan ketakutan. besok ya Bang ya? Iya. Oke, Bang Rifai, apa benar tim Anda selalu zong? Ya enggak juga. Soal zong nggak zong itu bukan target kami. Kalau target kami adalah persoalan ijazah ini diuji persidangan, diikuti oleh publik dan mendapat kepastian. Saya hanya mau menjawab sesuai topik yang dilempar hari ini bahwa terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Dr. Tifa,
pada intinya kami menghargai manakala ingin menguji terkait langkah jaksa melakukan perbaikan dan mendaftarkan kembali. Tapi kami berpandangan itu jauh lebih tepat kalau diajukan dalam perlawanan atau eksepsi di pokok perkara. Terlebih kita ketahui bahwa pra-peradilan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas dan itu tidak termasuk salah satunya. Terkait dengan pra-peradilan yang besok akan diputus, dengan tetap menghormati independensi hakim yang akan memutus, sesuai dengan pandangan saya dengan mengacu pasal 163 ayat 1 huruf G bahwa pra-per hanya bisa dilakukan di dalam 2 tahap penyidikan dan penuntutan. Terlebih lagi keluarnya SEMA 3 tahun 2026 ini, maka prediksi saya pra-per ini akan dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA ini surat termasuk edaran juga pra-per yang kedua yang diajukan dengan membahas persoalan pasal 32 ya, yang menurut saya juga ini tidak konsisten ya. SEMA. Tidak konsistennya kenapa? Karena Siapa yang tidak konsisten, Bang? Dari Dr. Tifa Oke, kan Dr. Tifa tidak melakukan pra-per konsisten. kedua di sebelumnya di TV ini beliau bilang hanya sekali ini Undang-undang menguji itu dianulir terkait dengan dengan SEMA. pra-per yang kemarin ya. Tapi ternyata mengajukan pra-per untuk menguji pasal 32 yang sebenarnya sudah dibahas juga di pra-peradilan Pak Roy. Justru sekarang menunjukkan bahwa ada satu strategi yang sedang dibangun juga yang kembali lagi untuk melari dari pokok perkara. Tapi kembali lagi dengan adanya SEMA ini, maka pra-per kedua tersebut juga tidak akan menghentikan pokok perkara dan ujung-ujungnya akan dinyatakan tidak dapat diterima ya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Bahwa Dr. Tifa tidak SEMA yang pernah dikeluarkan melarikan diri dari pokok oleh perkara. Mahkamah Agung dan kita tinggal lihat besok seperti apa pengadilan akan menegakkan putusannya dengan suatu kewibawaan. Apabila nanti pra-peradilan dan juga pokok perkara berjalan dengan beriringan, Anda siap, Bang? Al-Katiri? Sangat siap. Kami itu kan bukan melawan, kami itu mau silakan Hukum itu ditegakkan. Hukum itu ditegakkan. Oke, baik. Terima kasih. Perlawanan banding Narasumber kenapa saya nggak dilakukan? yang terhormat. Kenapa jaksa Yang nggak bersah pede status gitu loh? terdakwa dipersoalkan, kepastian hukum dipertanyakan. Apakah hukum sedang menegakkan keadilan atau justru sedang menguji batas kewenangan? Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Terima kasih.